Akan tetapi pertanyaannya, bisakah dipastikan dia mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan di dalam hidupnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Kebanyakan orang selalu menitik beratkan semua pola pikirnya dengan timbangan materi, hingga berasumsi bahwa dengan banyaknya materi yang dimiliki bisa menjadikan mereka bahagia. Untuk bahagia dengan materi yang dimiliki mungkin masih bisa, namun tidak untuk ketenangan hati. Mindset seperti ini harus diubah, sebab jika tetap menjamur dalam diri setiap insan akan menjadikan setiap hamba tidak mensyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, istilah nikmat memiliki makna luas, tergantung setiap kepala yang mendefinisikannya. Orang yang orientasinya dunia maka mendefinisikan kata nikmat terbatas dengan mendapatkan harta benda atau kekayaan. Adapun orang yang memiliki pemikiran ideal dan realistis, yang soleh akalnya, akan mendefinisikan nikmat dengan suatu kondisi di mana seseorang merasakan ketenangan hati, pikiran dan jiwa. Ditakdirkannya merayakan sholat Id berjamaah, saling bersalam-salaman, menatap wajah temannya, menatap wajah saudaranya, merupakan kebahagiaan, yaitu suatu contoh nyata nikmat besar yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ketika ketenangan hati sudah tergapai, maka terwujudlah dalam dirinya ketakwaan atau rasa pengagungan kepada Allah, yang berakhir pada hadiah indah dari Allah yang yaitu dua surga, sebagaimana firman-Nya, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Al-Imam Sayyid Ahmad Rasul bin Tha Al-Haddad memberikan pengertian bahwa maksud dua surga di sini adalah surga kenikmatan ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dekat di dunia, dan yang kedua yaitu surga kelak yang kita tempati nanti di akhirat. Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan suatu wejangan atau tips untuk mendapatkan ketenangan ataupun kelezatan dalam hidup. Beliau mengatakan, "Tafaqqadul halawah fi thalathati asya', fi sholati wal dzikri wa qira'atil Qur'an. Wa in wajadtumuh falhamdulillah, wa illa fa innal bab mughlaq." Beliau mengatakan, maka carilah kebahagiaan, carilah kelezatan hidup di dalam tiga tempat ini. Yang pertama yaitu di dalam salat, yang kedua di dalam zikir, yang ketiga di dalam membaca Al-Quran. Jika didapati salah satunya maka alhamdulillah, maka jika tidak, ketahuilah bahwasannya pintu kenikmatan tersebut sudah tertutup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melalui rangkaian ibadah pada bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari, dan pada akhirnya kita bisa memasuki hari bahagia ini. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan merupakan ibadah yang memang benar murni dan ikhlas dilakukan karena kita gembira dengan bulan Ramadan dan semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mendapatkan ketenangan selepas bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Salat wajib berjamaah yang kita dirikan, salat tarawih dan witir yang kita galakkan, salat tahajud yang kita istiqomahkan, sedekah yang kita bagikan, menahan nafsu yang kita ijtihadkan. Mudah-mudahan energi positif tersebut tetap ada di bulan-bulan yang akan datang. Insyaallah rangkaian ibadah tersebut merupakan lanjutan kegembiraan demi meraih ketenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena dikatakan dalam sebuah asar bahwasanya tidak ada kemampuan melakukan ibadah seluruhnya 11
bulan yang mendatang kecuali telah mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang kita lakukan. Pada pagi hari ini, siapapun berhak bergembira karena Id adalah hari raya kegembiraan. Jangan biarkan saudara atau tetangga kita atau orang di samping kita malah bersedih hari ini. Ketika kita dapatin mereka bersedih sebab tak memiliki apa-apa, maka bersedekahlah. Ketika kita dapati saudara kita bersedih karena ditinggal oleh orang tuanya atau oleh orang yang dicintainya, maka hibur hatinya. Ketika kita mendapati saudara kita bersedih, merasa bersalah, merasa tidak maksimal dalam beribadah dalam Ramadan, pegang erat tangannya, gandeng dia, beri semangat dia untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan mendatang. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalamnya berisikan anjuran untuk menampakkan karunia Allah kepada sesama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Mari kita gunakan momentum hari raya ini sebagai ajang mempererat ikatan hati dengan saling memaafkan, sebagai upaya membersihkan hati dari penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki terhadap sesama. Alangkah indahnya ketika manusia itu terhindar dari penyakit hati, pastilah dunia ini akan tenang dan damai. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang saling mencintai, bersih hati dan dianugerahkan kehidupan yang tenang dan tumakninah hingga ajal menjemput. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن